Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Bapak dan Ibu sekalian, selaku masyarakat sasaran, pada kegiatan KKN berbasis daring Undiksa tahun 2021 di Desa Jimbaran. Bertemu lagi dengan saya, Diava Messi dari Fakultas Kedokteran Undiksa, dan pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sosialisasi berupa video edukasi terkait dengan pola gizi serta pola tidur teratur bagi lansia. Sebelumnya, saya akan melakukan share screen materi yang akan saya sampaikan kali ini. Yang pertama adalah terkait dengan pola makan dan juga gizi bagi lansia. Baik, di sini kita akan membahas terkait dengan pola makan dan juga gizi bagi lansia, yang merupakan salah satu edukasi yang akan saya berikan di minggu ini untuk Bapak dan Ibu sekalian. Di sini kita akan masuk terlebih dahulu dari pengertian gizi pada lansia yang pertama, di mana bagi lansia sendiri pemenuhan kebutuhan gizi yang diberikan dengan baik yang dapat membantu dalam proses beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang dialaminya. Selain itu dapat menjaga kelangsungan pergantian sel-sel tubuh sehingga dapat memperpanjang usia. Sehingga untuk gizi sendiri itu sangat penting untuk diperhatikan bagi para lansia. Adapun tujuan gizi pada lansia yang pertama adalah menjadikan lansia itu dapat terpenuhi akan kebutuhan gizinya. Lalu yang kedua, lansia menjadi lebih terlindungi dari perlakuan yang salah. Yang ketiga, terlaksananya kegiatan-kegiatan yang bermakna. Dan yang terakhir adalah mencegah dari masalah-masalah kesehatan dan terpenuhinya kebutuhan umum seperti kebutuhan jasmani, rohani, sosial, dan juga psikologisnya. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi pada lansia. Yang pertama adalah sulitnya mencerna makanan karena masalah gigi oleh lansia. Itu sering sekali kita jumpai jika lansia itu punya masalah gigi seperti ompong gitu. Jadi mereka agak sedikit sulit untuk mencerna makanan. Lalu yang kedua, berkurangnya kepekaan pada indera pengecapan sehingga sangat berkurang juga cita rasa yang dirasakan oleh lansia saat mereka mengkonsumsi suatu makanan. Yang ketiga, kerongkongan mengalami pelebaran. Yang keempat, rasa lapar menurun serta asam lambung yang menurun. Yang kelima, gerakan usus melemah sehingga sangat rawan mengalami kondisi konstipasi. Dan yang terakhir adalah penyerapan makanan di usus sudah mulai menurun. Adapun jenis-jenis sumber gizi di sini secara garis besarnya dibagi menjadi 4. Yang pertama ada karbohidrat. Jadi di sini karbohidrat sendiri itu merupakan sumber energi utama bagi tubuh dan akan diproses di dalam tubuh yang akan berfungsi sebagai cadangan energi tubuh kita untuk beraktivitas. Nah, contoh dari makanan yang mengandung karbohidrat meliputi nasi, kentang, roti, singkong, gandum, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah lemak, di mana lemak sendiri ini sama seperti karbohidrat, fungsinya adalah sebagai zat yang membantu dalam pemberian energi, namun merupakan sumber cadangan energi atau sumber penghasil energi kedua setelah karbohidrat begitu. Adapun sumber lemak yang bisa diperoleh adalah dari makanan-makanan berikut seperti daging, susu, dan juga mentega. Yang selanjutnya adalah protein. Untuk protein sendiri itu sangat penting bagi tubuh, yaitu sebagai pertumbuhan dan juga perkembangan setiap sel dalam tubuh dan juga untuk menjaga kekebalan tubuh kita. Contoh dari makanan-makanan yang mengandung protein meliputi daging, telur, ikan, ataupun produk kacang-kacangan seperti tempe, tahu, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir di sini ada vitamin dan juga mineral. Nah, untuk vitamin itu merupakan suatu zat yang memiliki fungsi vital atau fungsi yang penting dalam metabolisme tubuh yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuh. Sedangkan untuk mineral sendiri merupakan unsur pelengkap yang membantu dalam proses pertumbuhan dan juga perkembangan di dalam tubuh. Adapun beberapa makanan yang mengandung vitamin dan mineral yang bisa kita konsumsi adalah buah, sayuran, air, dan air mineral. Di sini sudah ditampilkan juga beberapa contoh menu sehat bagi lansia. Jadi untuk makanan sendiri, bagi lansia itu dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama, untuk makan pagi atau sarapan. Contoh menu yang bisa dikonsumsi meliputi roti 1 tangkap, susu 1 gelas, serta telur 1 buah. Lalu untuk selingannya atau penengah atau snack begitu antara makan pagi dan juga siang, itu bisa kita konsumsi snack seperti contohnya kue basah begitu. Lalu di siang hari di sini
Ada beberapa anjuran makanan yang mungkin bisa dipilih untuk, lansia. Contohnya seperti nasi 1 piring, ditambah dengan semur 1 potong, pepes tahu 1 bungkus, sayur bayam, air, dan juga pepaya. Jadi di sini dari kebutuhan, karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, itu semuanya tercukupi dalam 1 porsi ini. Lalu diselingi lagi pada pukul 4 sore, itu bisa kita berikan snack, contohnya seperti kolak pisang. Dan di malam hari, pada saat makan malam, salah satu makanan yang bisa dikonsumsi, contohnya seperti mie bakso sebanyak 1 mangkok, dan bisa diberikan air dan juga buah juga. Adapun beberapa prinsip gizi tepat bagi lansia. Yang pertama adalah dengan memperhatikan prinsip-prinsip kebutuhan gizinya, yaitu kebutuhan energi memang akan lebih rendah daripada usia dewasa muda. Jadi dia biasanya untuk lansia sendiri itu akan turun kebutuhan energinya sekitar 5-10%. Untuk kebutuhan protein itu sebesar 1 gram per kilogram berat badan. Untuk kebutuhan lemak itu berkurang, kebutuhan karbohidrat cukup sekitar 50%, dan kebutuhan vitamin dan mineral sama dengan usia dewasa muda. Lalu yang kedua adalah menu yang disajikan untuk lansia itu harus mengandung gizi yang seimbang, yakni mengandung sumber energi, sumber zat pembangun, dan juga sumber zat pengatur. Dan dalam hal ini kita bisa mengacu pada makanan yang bergizi seimbang. Gitu. Lalu yang ketiga, karena lansia mengalami kemunduran dan juga keterbatasan, maka konsistensi dan juga tekstur atau bentuk makanan itu harus disesuaikan. Contoh seperti gangguan pada gigi atau giginya yang tanggal atau ompong, itu bentuk makanannya harus lunak. Misalnya nasi itu bisa ditim, lauk pauknya bisa dicincang. Contohnya ayam yang disuir, daging sapi yang dicincang atau digiling. Lalu yang keempat, makanan yang kurang baik bagi lansia adalah makanan yang berlemak tinggi, seperti jeroan, contohnya seperti usus, hati, ampela, otak, dan lain-lain. Lemak hewan, kulit hewan semisal kulit ayam, kulit sapi, kulit babi, dan lain-lain. Goreng-gorengan, santan kental. Karena seperti prinsip yang disebutkan tadi bahwa kebutuhan lemak lansia sendiri itu berkurang. Dan pada lansia itu akan mengalami perubahan pada proporsi jaringan lemaknya juga. Nah, hal ini bukan berarti lansia itu tidak boleh mengkonsumsi lemak. Jadi lansia itu harus mengkonsumsi lemak, namun dengan catatan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi tidak boleh berlebihan. Lalu sebagai contoh misalnya bila menu hari ini itu lauknya misalnya sudah digoreng, maka sayurannya lebih baik jangan digoreng. Jadi mending sayurannya itu tidak bersantan. Lalu contoh makanan yang bisa diberikan seperti sayur bening, sayur asam, atau sayuran yang ditumis. Dan bila hari ini sayurnya itu bersantan, maka lauknya lebih baik dipanggang, dikukus, dibakar, ataupun ditim begitu. Lalu yang selanjutnya adalah lansia harus diberi pengertian untuk mengurangi atau kalau bisa menghindari makanan yang mengandung garam ataupun natrium yang tinggi. Contoh makanan-makanan yang mengandung garam natrium yang tinggi seperti garam dapur, vetsin, daging kambing, jeroan, atau makanan yang banyak mengandung garam dapur semisal ikan asin, telur asin, ikan pindang. Mungkin banyak dari Bapak atau Ibu sendiri di sini yang bertanya, mengapa lansia harus menghindari makanan yang mengandung garam natrium yang tinggi? Nah, jadi hal ini dikarenakan pada lansia sendiri itu sangat mudah mengalami hipertensi. Dan hal ini seperti yang dijelaskan tadi, bahwa elastisitas dari pembuluh darah itu juga telah menurun seiring bertambahnya usia dan terjadi penebalan juga di dinding pembuluh darah yang mengakibatkan mudahnya terkena hipertensi bagi lansia itu sendiri. Selain itu, indera pengecapan pada lansia juga mulai berkurang, terutama untuk rasa asin, sehingga rasa asin yang cukup pun terasa masih kurang bagi mereka. Lalu makanan ditambah garam yang banyak, hal ini akan meningkatkan tekanan darah pada lansia. Jadi, kita memang perlu sampaikan kepada lansia bahwa panduan dari rasa asinnya itu memang tidak bisa lagi dipakai sebagai ukuran, karena bila dengan panduan asin dari lansia, untuk kita yang belum lansia akan terasa asin sekali, karena memang indera pengecap dari lansia itu sendiri seiring bertambahnya usia akan berkurang atau menurun gitu. Lalu yang selanjutnya, lansia harus memperbanyak makan buah dan juga sayur karena sayur dan juga buah itu banyak mengandung vitamin, mineral, serta serat. Nah, lansia seperti yang disebutkan sebelumnya itu sering sekali mengalami kondisi konstipasi atau susah buang air besar. Nah, dengan mengkonsumsi sayur dan juga buah yang kaya akan serat, maka akan melancarkan buang air besar mereka. Untuk buah, utamakan buah-buahan yang bisa dimakan dengan kulitnya karena seratnya akan terhitung lebih banyak. Dan bisa juga dikonsumsi sayuran dan juga buah
tidak perlu, kalau misalnya kita sudah mengkonsumsi buah dan juga sayuran, itu tidak perlu lagi mengkonsumsi suplemen makanan. Lalu yang terakhir adalah perbanyak minum air putih. Jadi selain konsumsi sayuran dan juga buah, lansia itu harus banyak minum air putih. Jadi kebutuhan airnya itu sendiri adalah sekitar 1.500 sampai 200 ml atau 6 hingga 8 gelas per hari. Nah, air ini itu sangat besar artinya karena air itu menjalankan fungsi tubuh, mencegah timbulnya penyakit di saluran kemih seperti kencing batu atau batu ginjal dan lain-lain. Air juga sebagai pelumas bagi fungsi tulang dan engselnya. Jadi bila tubuh itu kekurangan cairan, maka fungsi dan juga daya tahan serta kelenturan tulang itu juga akan semakin berkurang. Air juga berguna untuk mencegah sembelit karena untuk penyerapan makanan dan juga usus itu sangat perlu bantuan dari air ini sendiri. Adapun beberapa tips makanan sehat bagi lansia adalah yang pertama, kita bisa membuat makanan dengan bumbu yang tidak terlalu berasa begitu, seperti pedas atau asam karena dapat mengganggu kesehatan lambung dan juga alat pencernaan. Yang kedua, mengurangi pemakaian garam, yakni paling tidak itu tidak lebih dari 4 gram per hari, karena kembali lagi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya akan mengurangi, jika kita mengurangi pemakaian garam, maka kita juga akan mengurangi resiko terjadinya hipertensi pada lansia. Selanjutnya, mengurangi santan, lalu daging yang berlemak dan juga minyak agar kolesterol darah itu tidak tinggi, serta memperbanyak makanan yang mengandung kalsium tinggi, khususnya bagi ibu-ibu yang sudah menopause, karena ibu-ibu yang menopause itu lebih rawan untuk mengalami pengerompasan tulang, sehingga sangat penting untuk memperbanyak makanan yang berkalsium tinggi. Selanjutnya adalah memperbanyak makanan berserat, seperti penjelasan sebelumnya bahwa lansia sangat mudah sekali mengalami kondisi konstipasi karena kondisi ususnya, maka dianjurkan untuk dapat memperbanyak makanan yang berserat. Selanjutnya mengurangi konsumsi gula dan makanan yang mengandung karbohidrat tinggi agar gula darahnya normal, khususnya bagi penderita kencing manis agar tidak terjadi komplikasi lainnya. Lalu menggunakan sedikit minyak untuk menumis dan juga kurangi makanan yang digoreng karena perlu diperbanyak makanan yang diolah dengan dipanggang atau direbus karena makanan tersebut akan lebih mudah untuk dicerna. Dan yang terakhir adalah membuat masakan yang lunak dan mudah dikunyah sehingga kesehatan gigi akan terjaga. Baik, itu dia penjelasan terkait dengan pola makan dan juga gizi bagi lansia. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya terkait dengan pola tidur teratur pada lansia begitu. Saya izin slideshow. Baik, sebelum kita masuk ke topik bahasan yang utama, di sini kita akan membahas terkait dengan kebutuhan tidur terlebih dahulu. Jadi tidur sendiri itu merupakan suatu kebutuhan yang penting bagi setiap orang, karena dengan tidur seseorang itu dapat memulihkan stamina tubuh dan pembentukan daya tahan tubuh. Namun, semakin bertambahnya umur, semakin sulit pula untuk mendapatkan kualitas dan kuantitas tidur yang efektif. Hal tersebut dikarenakan banyaknya faktor yang mempengaruhi tidur dari seorang lansia sendiri. Untuk kebutuhan tidur lansia sendiri, untuk lansia itu dianjurkan tidur selama 7 hingga 8 jam dalam satu harinya. Nah, di sini kita akan membahas terkait salah satu kondisi yang mengganggu kualitas dari hidup lansia sendiri, salah satunya adalah gangguan tidur. Nah, gangguan tidur atau yang biasa disebut dengan insomnia adalah salah satu gangguan tidur yang paling sering dikeluhkan oleh lansia. Nah, insomnia sendiri itu dapat didefinisikan sebagai kesulitan dalam memulai tidur, mempertahankan tidur, bangun pagi, serta mengantuk di siang hari. Angka kejadian insomnia akan meningkat seiring bertambahnya usia. Nah, adapun beberapa penyebab gangguan tidur pada lansia ada 4. Yang pertama adalah penyakit fisik atau gejala. Contohnya, jika lansia tersebut mengalami kondisi yang menyebabkan adanya nyeri jangka panjang, lalu ada kondisi gangguan pada kandung kemih atau prostat, serta penyakit sendi, serta gangguan kenaikan asam lambung atau masalah pada sistem pencernaannya dia. Lalu yang kedua adalah faktor eksternal, contohnya seperti faktor lingkungan atau perilaku termasuk diet ataupun nutrisinya. Yang ketiga adalah pengaruh obat, contohnya konsumsi kafein dari kopi atau teh yang dikonsumsi setiap harinya, lalu alkohol atau obat-obat yang diresepkan oleh dokter untuk penyakit-penyakit kronis. Dan yang terakhir adalah penyakit mental. Contohnya seperti kecemasan, depresi, kehilangan identitas pribadi, dan lain sebagainya. Ada beberapa gejala gangguan tidur yang biasa dialami oleh lansia. Ada 9 di sini yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah sulit memulai tidur saat malam hari. Yang kedua, sering terbangun di malam hari.
lalu bangun tidur terlalu awal, lelah atau mengantuk di siang hari, emosi irritable, konsentrasi berkurang, peningkatan angka kecelakaan, tegang otot atau sakit kepala, serta adanya gejala gastrointestinal atau gejala-gejala lain pada saluran pencernaannya. Adapun beberapa cara yang bisa diterapkan oleh lansia agar pola tidurnya menjadi baik. Yang pertama adalah mengatur jadwal tidur yang teratur. Tidur di jam yang sama setiap harinya itu dapat membantu lansia untuk mendapatkan tidur yang nyenyak. Jadi para lansia itu dianjurkan untuk tidur dan juga bangun tidur pada jam yang sama setiap harinya. Termasuk di akhir pekan ataupun saat berlibur begitu. Hal ini bisa dilakukan secara rutin dan tubuh akan memiliki ritme tersendiri dengan mengirimkan sinyal bahwa kegiatan tersebut mengantarkan para lansia pada waktu tidur malam. Cara ini juga dapat membantu untuk merelaksasi atau merilekskan tubuh dan membantu agar tidur itu agar lebih cepat begitu. Lalu yang kedua, tidak berada di tempat tidur ketika tidak tidur. Hanya menggunakan tempat tidur pada saat tidur saja. Lalu yang ketiga, tidak memaksakan diri untuk tidur jika tidak bisa tidur. Yang keempat, relaksasi sebelum tidur. Selanjutnya adalah membatasi tidur siang. Jadi, bila memang harus untuk tidur siang dapat dilakukan sebentar, jadi sekitar 15 hingga 45 menit saja. Dan meski terasa singkat, ini justru bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan juga daya ingat lansia. Sebaliknya, terlalu lama tidur siang itu dapat membuat lansia lebih sulit dalam berkonsentrasi setelah bangun tidur nantinya. Lalu yang selanjutnya adalah menyiapkan suasana nyaman pada kamar untuk tidur. Jadi kunci utama mengatasi susah tidur nyenyak pada lansia adalah menghadirkan suasana tidur yang nyaman. Begitu kondisi kamar terasa nyaman, tubuh akan lebih mudah untuk menyesuaikan diri sehingga akan lebih cepat untuk terlelap tidur nantinya. Orang dengan usia lanjut itu cenderung lebih sensitif dengan suara, cahaya, dan juga udara panas. Maka dari itu, pastikan agar kamar tidur dalam kondisi yang tenang, gelap, dan juga sejuk. Bila tetap tidak bisa tidur, gunakan bantuan alat seperti white noise dari kipas atau AC, penutup mata dan juga sumbatan telinga atau earplug untuk membantu meredam cahaya serta kebisingan. Hindari berbagai hal yang bisa mengganggu tidur lansia seperti suara dan cahaya dari televisi, handphone ataupun laptop, dan pastikan memastikan agar seluruh alat komunikasi sebelum tidur itu tidak mengganggu atau tidak menyebabkan tidur kita itu menjadi tidak nyaman. Dan jadikan kamar tidur kita itu hanya sebagai tempat untuk tidur seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bukan sebagai tempat untuk menonton TV, makan, ataupun bekerja. Selanjutnya, lakukan olahraga dan diharapkan agar tetap aktif. Jadi seperti olahraga selama 20 atau 30 menit setiap hari sekitar 5 hingga 6 jam sebelum tidur. Lalu menghindari kafein, alkohol, serta nikotin. Menghindari makan besar sebelum tidur, serta rajin untuk melakukan cek kesehatan, dan jika merasa nyeri, bisa mengkonsumsi obat anti nyeri untuk menghindari lansia tersebut merasa terganggu saat tidur begitu. Baik, itu dia yang saya sudah jelaskan terkait dengan pola makan dan juga gizi seimbang, serta pola tidur yang teratur bagi lansia. Nah, untuk selanjutnya di sini, saya harapkan Bapak dan juga Ibu bisa mendengarkan dan juga mencermati apa yang saya jelaskan terkait pola makan dan gizi serta pola tidur bagi lansia, agar nantinya kualitas hidup dari Bapak dan Ibu sekalian itu menjadi lebih tinggi, lebih baik lagi ke depannya, dan juga sekaligus dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh sehingga terhindar dari macam-macam penyakit terutamanya pada saat pandemi COVID-19 saat ini begitu. Mungkin itu dia keseluruhan dari saya. Saya harap video yang akan saya berikan ini kepada Bapak dan Ibu sangat bermanfaat dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari setiap harinya. Sekian dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.